Pada saat Yingzi hendak pulang, ternyata Jiang Yi sudah menunggunya di depan. Yingzi yang melihatnya langsung tersenyum dan berlari. Kemudian Jiang Yi dan Yingzi pulang bersama dengan bergandengan tangan. Saat sampai di rumah, Jiang Yi tiduran di pangkuan Yingzi. Jiang Yi mengaku dirinya sangat lelah karena pekerjaannya dan ingin mengisi ulang baterainya. Mendengar itu Yingzi langsung mencium pipi Jiang Yi. Yingzi mengaku dirinya sangat khawatir dengan Ding Ye karena Ding Ye tidak membalas pesannya. Mendengar itu membuat Jiang Yi langsung terbangun karena membicarakan Ding Ye lagi. Yingzi merasa sepertinya ada yang tidak beres dengan Ding Ye. Jiang Yi beranggapan Yingzi hanya terlalu sensitif terhadap Ding Ye. Kemudian Jiang Yi bertanya apakah Yingzi memilih untuk bersama dirinya hanya karena merasa sudah terbiasa dengannya ataukah mungkin Yingzi hanya sedang merindukan saat-saat indah bersama dengannya. Mendengar itu Yingzi langsung menjelaskan kepada Jiang Yi bahwa dirinya memilih Jiang Yi karena menyukainya dan ingin selalu bersama dengan Jiang Yi. Kemudian Jiang Yi bertanya mengapa selalu mengkhawatirkan tentang Ding Ye. Yingzi mengaku karena sudah berjanji kepada Ding Ye dan mungkin nanti akan menceritakan semua kepada Jiang Yi. Mendengar itu Jiang Yi merasa sedikit kecewa dan langsung melepaskan tangannya dan pergi. 也许在你心里，会比较重要。不如我们做回朋友吧。如果要是这样， Terlihat Ding Ye yang sedang minum sendirian, tapi setelah menuang minuman ke dalam gelas, Ding Ye langsung membuangnya. Saat di kantor Yiran memberitahu Yingzi ada artikel terbaru tentang Ding Ye yang telah menganiaya penumpang wanita. Melihat itu Yingzi langsung marah dan beranggapan bahwa itu mungkin hanya tulisan acak. Kemudian Yingzi langsung menghubungi Ding Ye, tapi masih tidak bisa. Yingzi juga mencari tahu informasi tentang Ding Ye kepada pemilik toko buku. Pemilik toko buku mengatakan memang ada yang aneh pada Ding Ye akhir-akhir ini. Ding Ye mengeluarkan kertas yang berisi tentang list keinginan terakhirnya. Setelah dia melihatnya, kemudian Ding Ye menyobeknya dan membuangnya di pantai. Saat Ding Ye melepas jaketnya, Ding Ye mendapat telepon dari Yingzi dan mengaku sangat khawatir dengannya. Ding Ye memberitahu bahwa daftar keinginan terakhirnya sudah selesai dan menyuruh Yingzi untuk jangan menghubunginya lagi. Kemudian Ding Ye langsung melemparkan ponselnya ke tanah. Yingzi teringat saat di akuarium bersama, Ding Ye pernah berbicara tentang kematiannya. Kemudian Yingzi menyadari itu semua dan langsung pergi ke pantai. Jiang Yi datang ke kantor Claw dan ingin meminta sebuah bantuan kepadanya. Jiang Yi ingin Claw membantunya untuk mengadakan pameran bagian enkripsi Castle in the Sky. Mendengar itu Claw mengerti apa yang harus dilakukannya. Sebelum pergi Claw memberitahu Jiang Yi bahwa Ding Ye tiba-tiba mentransfer semua pendapatan hak ciptanya ke sebuah yayasan. Mendengar itu Jiang Yi bergegas pergi. Yingzi telah sampai di pantai dan langsung mencari Ding Ye. Tiba-tiba ponsel Yingzi berbunyi dan itu adalah telepon dari Jiang Yi yang menanyakan di mana dirinya sekarang. Ding Ye melepaskan antingnya dan perlahan berjalan menuju ke laut. Saat berada di laut tiba-tiba Ding Ye teringat di mana saat-saat Ding Ye bersama dengan sahabatnya. Yingzi terus berteriak memanggil-manggil nama Ding Ye, dan tidak disangka Jiang Yi datang menyusul Yingzi. Jiang Yi dan Yingzi duduk berdua di tepi laut. Jiang Yi memberitahu kalau dirinya sangat mengkhawatirkannya dan meminta maaf pada Yingzi atas kata-katanya yang kasar kemarin. Yingzi mengaku dirinya tidak bisa menemukan di mana Ding Ye berada. Mendengar itu Jiang Yi beranggapan Ding Ye sedang ada masalah dengan warisannya. Setelah melihat buku dari Ding Ye, Jiang Yi menemukan sebuah kertas yang bergambarkan pantai dan sebuah gunung. Di situ Yingzi menemukan pesan dari Ding Ye. Kemudian Yingzi dan Jiang Yi langsung berlari mencari tempat yang digambar oleh Ding Ye dan berteriak memanggil nama Ding Ye. Yingzi dan Jiang Yi terus berteriak memanggil nama Ding Ye dan tidak disangka Ding Ye muncul di atas bebatuan karang yang besar. Ding Ye memberitahu bahwa list permintaan terakhir itu nyata, tapi bukan miliknya dan memberitahu punya temannya yang bernama Si Xiao Huan yang tumbuh bersama dengannya. Ding Ye juga memberitahu bahwa dirinya suka sastra, sementara temannya suka musik. Kemudian Jiang Yi bertanya di mana Si Xiao Huan sekarang.
Ding Ye menjawab bahwa dia sudah meninggal karena bunuh diri. Saat-saat bersamanya merupakan saat yang paling indah dalam hidupnya dan menurutnya tanpa temannya itu dirinya tidak akan mendapatkan inspirasi sedikitpun. Ding Ye mengaku waktu itu tidak tahu kalau Xiao Huan menderita depresi berat dan baru menyadari kalau Xiao Huan ingin mengucapkan selamat tinggal padanya, jadi tidak ada yang tersisa kecuali daftar keinginan ini. Jiang Yi beranggapan jika temannya masih hidup di dunia, dia pasti tidak ingin Ding Ye seperti ini. Dia pasti berharap Ding Ye hidup dengan baik dan bahagia. Yingzi juga berpikir begitu dan dia pasti berharap melihat Ding Ye menulis karya yang lebih banyak. Ding Ye beranggapan tanpa pembaca, penulis tidak ada artinya. Mendengar itu Yingzi memberitahunya kalau memiliki banyak pembaca setia karyanya dan dirinya adalah salah satu contohnya. Yingzi juga menyeret Jiang Yi kalau dia juga pembaca setianya. Setelah Yingzi dan Jiang Yi terus menyemangati Ding Ye dan memberinya harapan baru, Ding Ye berdiri dengan melihat matahari yang akan terbenam. Ding Ye memakai antingnya lagi dan tersenyum mengajak mereka pergi. 能让鲁东再次找到张凡。走吧。去哪儿？ Ding Ye mentraktir mereka berdua makan dan Ding Ye mengucapkan terima kasih karena kemunculannya yang tiba-tiba membuatnya beranggapan masih ada yang peduli dengannya. Mendengar itu Yingzi dan Jiang Yi tersenyum. Yingzi memberitahu sebenarnya tidak perlu berterima kasih padanya, karena kini berimbang. Yingzi menceritakan saat berada di titik terendah di SMA, dirinya menulis surat untuk menyemangatinya, jadi melakukan hal yang sama seperti dirinya. Mendengar itu Ding Ye mengaku sudah mengatakan sebelumnya tidak menulis surat itu, namun Yingzi masih berdalih kalau Ding Ye malu mengakuinya. Karena saat itu Jiang Yi yang membalas surat atas nama Ding Ye, Jiang Yi hanya diam. Ding Ye mengaku ada terlalu banyak orang yang mengirim surat padanya dan tidak mengenalnya, jadi bagaimana bisa membalasnya secara khusus. Mendengar itu Yingzi bertanya jika bukan dirinya yang menulisnya, jadi siapa yang menulisnya? Ding Ye mengaku tidak tahu dan mungkin pengagumnya. Yingzi kemudian menyebutkan nama yang menyukainya, dan saat melihat Jiang Yi, Yingzi bertanya apa surat itu ditulis olehnya. Jiang Yi panik dan langsung membantahnya dan membuat Yingzi tersenyum. 不是，怎么可能是我？行了，别秀恩爱了好吗？ Yingzi bertanya ke Ding Ye langkah apa selanjutnya. Ding Ye memberitahu akan menulis cerita barunya. Mendengar itu Yingzi bertanya apa boleh mengungkapkan padanya. Ding Ye masih belum memikirkannya, namun meminta Yingzi untuk jadi pembaca pertamanya. Yingzi berdiri dan menuangkan minuman mengajaknya bersulang dan menyetujuinya. 没问题。干了。一言为定。 叶伟， Saat pulang bersama, Yingzi yang mengetahui selama ini surat balasan Ding Ye ditulis oleh Jiang Yi, menyindirnya kenapa tidak memberitahunya. Jiang Yi merasa itu karena dulu Yingzi begitu percaya diri bisa bertemu dengan Ding Ye. Mendengar itu Yingzi tersenyum. Yingzi mengaku ternyata yang membawanya keluar dari keterpurukan akademisnya adalah dirinya. Yingzi menyuruh mengingat julukan yang pernah dia berikan, dan saat Jiang Yi menanyakannya. 酱鸭子嘴，酱鸭子嘴。 Kemudian mereka bergandengan tangan. Yingzi merasa Jiang Yi pasti sudah lama mencarinya di pantai. Jiang Yi mengaku Yingzi begitu besar jadi langsung menemukannya. Yingzi ingin tahu bagaimana dirinya menemukannya. Mendengar itu Jiang Yi mengaku sudah pernah memberitahunya kalau akan menemukannya di mana dirinya berada. Kembali ke masa kecil di mana keenam sahabat itu bingung ingin menentukan permainan apa yang dimainkan, hingga mereka memutuskan untuk main petak umpet. Saat itu Yingzi bersembunyi di dalam gedung, sementara yang lainnya bersembunyi di luar dan membuatnya mudah ditemukan. Mereka mengira kalau Yingzi sudah pulang duluan dan semua khawatir orang tuanya mencarinya, jadi semua pulang. Jiang Yi menoleh ke belakang tapi tetap pulang. Yingzi ternyata tertidur di sana sampai malam, dan saat dirinya bangun pintunya sudah tertutup dan membuatnya tidak bisa keluar. Yingzi meminta tolong dengan menggedor pintunya. Jiang Yi kembali lagi mencarinya dengan memanggil namanya. Yingzi yang mendengar suaranya langsung memanggil dari jendela dengan menangis. Jiang Yi menghampirinya dan menyuruhnya jangan khawatir karena sebentar lagi orang dewasa akan datang menyelamatkannya. Yingzi berpikir kalau dirinya meninggalkannya. Jiang Yi memberitahu akan selalu bersamanya dan di mana dirinya berada akan selalu menemukannya. 无论你在哪儿，我都会找到。
Mengingat itu Yingzi menggodanya kalau Jiang Yi kecil merindukannya saat itu, Jiang Yi membantahnya dan beralasan saat itu dirinya menangis sangat keras. Kemudian Yingzi bertanya mulai kapan Jiang Yi menyukainya. Jiang Yi mengaku tidak ingat dan membuat Yingzi menebak apa saat dirinya berada di atas panggung atau berkelahi dengan teman. Namun Jiang Yi mengaku bukan keduanya. Yingzi kecewa karena Jiang Yi melupakan saat pertama menyukainya. Jiang Yi memberitahu jika meminta untuk memberitahunya. Mungkin dirinya belum menyadari apakah dirinya jatuh cinta ketika dirinya menyukai, dan apa arti kedua kata ini. Mendengar itu Yingzi langsung tersenyum. Yingzi bertanya apa sekarang ingin berteman dengannya. Jiang Yi langsung bilang tidak. Yingzi memberitahu kalau mereka dulu adalah teman kemudian menjadi sahabat, kemudian putus selama beberapa tahun tapi masih bisa bertemu, dan sekarang kami berdua sahabat dan kekasih terbaik. Yingzi mengaku hari itu Jiang Yi pernah bertanya kalau di hatinya apakah teman lebih penting dari kekasih. Yingzi akan memberitahunya sekarang kalau dirinya lebih penting baginya daripada teman dan kekasih. Jadi Jiang Yi 2 kali lebih penting. Mendengar itu Jiang Yi langsung mencium Yingzi. 双倍的重要啊。 Keesokan harinya saat Yingzi baru datang untuk bekerja, dia melihat bunga kaktus di mejanya dan membuatnya bertanya milik siapa ini. Kemudian Jiang Feng memberitahu kalau itu miliknya dari Ding Ye. Yingzi terkejut dia datang ke perusahaannya. Jiang Feng memberitahu kalau kali ini dia berinisiatif memintanya untuk melakukan wawancara. Mendengar itu Yingzi berterima kasih. Yingzi bertemu Ding Ye dan bertanya alasannya memberinya kaktus. Ding Ye bercerita saat masih bersekolah, dirinya menyimpan kaktus di kelas. Namun saat keluar dari sekolah dan pergi untuk mengemasi barang-barangnya, dirinya menemukan barang itu sudah mati dan mengadakan pemakaman untuk itu. Ding Ye mengaku dirinya ibarat kaktus, tidak perlu disiram dan tidak takut panas dingin. Namun Yingzi mengaku pernah menemukan kaktus juga bisa mati dan telah menjadi penulis terlaris dan terpopuler dan itu sangat mengesankan. Menurut Ding Ye yang mereka sukai adalah kabar bahwa seorang putus sekolah menjadi penulis buku terlaris. Namun Yingzi beranggapan inilah yang membuatnya semangat. Ding Ye mengaku ada hal yang tidak banyak dipahami sebelum bertemu dengannya. Yingzi mengucapkan selamat karena telah menjadi kaktus berduri itu. Mendengar itu Ding Ye bertanya bagaimana dengannya. Mingyu mengajak Zhuang Yuan mengikuti senam yoga. Namun Zhuang Yuan salah gerakan. Bahkan Zhuang Yuan sampai terjatuh dan Mingyu langsung bertanya apa dirinya baik-baik saja. Setelah selesai mereka langsung duduk bersama dan Mingyu mengaku anak laki-laki jarang melakukan yoga dan Zhuang Yuan mengaku itu sehat karena dirinya bisa menyerap aura langit dan bumi dan juga saripati matahari. Mendengar itu Mingyu tersenyum. Kemudian mereka bercerita masa kecil. Zhuang Yuan meminta untuk menjadi teman barunya lagi, namun Mingyu bertanya apa dirinya yakin, karena dirinya harus datang dan berlatih yoga bersamanya lain kali. Mendengar itu Zhuang Yuan mengaku itu tidak masalah. Kemudian Zhuang Yuan mengajak Mingyu pergi. Di tempat lain direktur penasaran kenapa memilih kota kecil sebagai lokasi utama di level akhir. Jiang Yi mengaku ini sesuatu yang dipikirkannya ketika pertama membayangkannya, karena tanpa kota kecil ini, tidak akan ada cerita. Direktur ingat saat dirinya pertama wawancara ingin kembali ke sini dan menemukan niat awalnya, jadi direktur ingin tahu apa niat awalnya. Zhuang Yuan mengajak Mingyu untuk melihat lukisan mural yang ada di dinding. Kemudian Zhuang Yuan menyuruh Mingyu untuk melukis karena dulu waktu kecil Mingyu pandai melukis. Mingyu mencoba untuk melukis Zhuang Yuan yang memakai kacamata. Melihat itu Zhuang Yuan juga langsung melukis gambar Mingyu. Melihat gambarnya yang jelek, Mingyu merasa tidak terima. Setelah itu Zhuang Yuan dan Mingyu melemparkan banyak cat ke dinding untuk merusak lukisan sebelumnya. Zhuang Yuan dan Mingyu merasa sangat senang.
Tidak lama kemudian ada suara orang yang meneriaki mereka. Mendengar itu Zhuang Yuan langsung menarik tangan Mingyu dan mengajaknya untuk kabur. Zhuang Yuan, Mingyu, Jiang Yi sedang berkumpul di rumah Yingzi. Yingzi memberikan selamat kepada Mingyu karena sudah berani mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mereka minum-minum dan juga makan-makan bersama. Zhuang Yuan bertanya kepada Mingyu apa yang akan dilakukan Mingyu setelah ini. Mingyu mengaku dirinya akan istirahat sejenak dan mungkin akan berpergian. Sementara itu Yingzi bercerita telah menyelesaikan wawancaranya dengan Ding Ye dan pimpinan redaksi telah memperbarui kontrak kerjanya. Kemudian Yingzi juga berencana untuk membeli sebuah mobil kecil. Jiang Yi juga memberitahu bahwa game buatannya telah mulai diproduksi secara resmi. Mendengar itu Mingyu sedikit kurang puas. Tiba-tiba Jiang Yi memegang tangan Yingzi. Melihat itu Mingyu langsung berteriak histeris dan kemudian Mingyu serta Zhuang Yuan memberikan selamat kepada Jiang Yi serta Yingzi karena telah bersama. Zhuang Yuan juga berkata bahwa dirinya akan memberitahukan rahasianya, yaitu dirinya akan berhenti sekolah dan akan hidup sesuai dengan keinginannya. Mereka semua bersulang dan minum. Jiang Yi mengusulkan untuk melakukan panggilan video kepada Guan Chao. Pada saat ditelepon Guan Chao sedang dalam perjalanan pulang bersama istrinya, Guan Chao juga memberitahu bahwa dirinya akan segera mempunyai seorang anak. Mendengar itu Yingzi dan yang lain sangat senang. Setelah mengakhiri videonya dengan Guan Chao, mereka kembali minum bersama. Karena Zhuang Yuan sangat mabuk, Mingyu dan Jiang Yi mengantar Zhuang Yuan pulang. Kemudian Yingzi kembali mengirim pesan kepada Yifei menanyakan kabar Yifei dan memberitahu kalau dirinya sangat senang karena kelompok 6 telah memulai hidup baru. Jadi setelah kembali dari pertunjukannya, kami punya kejutan besar untuk diberitahukan kepadanya dan berharap hari itu segera tiba dan saat mengirimnya, ada notifikasi dari ponsel Jiang Yi yang tertinggal di rumahnya. Jiang Yi yang ingat ponselnya tertinggal kembali lagi, dan saat melihat Yingzi memegang ponselnya, Jiang Yi mengaku ponselnya tertinggal. Melihat Yingzi diam, Jiang Yi bertanya apa ada yang salah. Yingzi beranggapan Yifei baru-baru ini berbicara dengannya. Apakah sudah menghubunginya? Mendengar itu Jiang Yi panik dan memberitahu kalau Yifei sedang tur ke luar negeri. Kemudian Yingzi mengaku lelah dan menyuruh Jiang Yi pulang dulu. Merasa ada yang janggal, Yingzi kembali mengirim pesan ke Yifei sebenarnya dirinya ada di mana dan menyuruh Yifei meneleponnya. Ternyata pesan email Yingzi ke Yifei tersambung ke email Jiang Yi, dan apakah selama ini yang membalas pesan Yifei adalah Jiang Yi? Saat Yingzi pulang kerja, Jiang Yi sudah menunggunya di luar dan langsung memberikan makanan untuknya karena beranggapan pasti belum makan. Namun Yingzi menyuruhnya berhenti bertindak dan mengajaknya berbicara. Yingzi langsung bertanya kenapa dirinya bisa login ke email Yifei. Merasa Jiang Yi hanya diam, Yingzi mengaku menunggunya sampai memberi penjelasan yang masuk akal dan langsung meninggalkannya. Jiang Yi bertanya jika dirinya masuk ke emailnya untuk mengenal Yingzi lebih baik. Apakah akan percaya? Jiang Yi mengaku ingin mengenal lebih baik dengannya dengan tinggal di seberang rumahnya dan meretas email Yifei. Dirinya melakukan semua ini hanya untuk mengenalnya lebih baik. Yingzi merasa selama 12 tahun ini berbagi kebahagiaan dan kesedihan adalah karena Yifei bersamanya. Jadi seharusnya bisa melihat suasana hatinya dan Yingzi tidak percaya padanya karena Yingzi sudah mengenal Jiang Yi sejak umur 6 tahun. Jadi apa Jiang Yi berpikir Yingzi akan mempercayai apa yang baru saja dikatakan? Yingzi ingin tahu apa yang disembunyikannya padanya. Di saat Yingzi mau pergi, Jiang Yi menggandeng tangannya dan memberitahu kalau ulang tahunnya minggu depan dan suka merayakannya. Namun Yingzi langsung melepas tangannya dan meninggalkannya. Saat Guan Chao membeli sesuatu di toko Ibu Zhuang Yuan, Guan Chao juga melunasi tagihan ayahnya. Ibu Zhuang Yuan beranggapan dirinya sebentar lagi akan menjadi ayah, jadi menyuruhnya jangan terlalu boros, dan kebetulan ayah Guan Chao datang dan membuat Ibu Zhuang Yuan memberitahu kalau tagihannya dilunasi. Saat ayahnya ingin mengambil alkohol di sana, Guan Chao menyuruhnya jangan terlalu banyak minum karena dokter sudah memberitahunya tentang kesehatannya. Guan Chao memberitahu kalau Yang Fan sedang hamil, dan jika dihitung, bulan September anaknya akan lahir. Jadi kalau ingin ada yang memanggilnya kakek menyuruh menjaga kesehatannya, karena dia juga akan sekolah dan belajar. Mendengar itu ayahnya menyuruh menemani istrinya. Ayahnya yang awalnya mengambil alkohol mengurungkannya dan ganti mengambil minuman bersoda.
Saat Guanzhou berada di mobil, Jiang Yi meneleponnya ingin meminta bantuannya tentang Yifei ke Yingzi. Mendengar itu Guanzhou mengaku akan membantunya seperti saat itu dirinya pernah membantunya. Kembali ke masa sekolah di mana saat itu gurunya menemui Yingzi memintanya untuk berpartisipasi dalam pertunjukan drama. Yingzi memberitahu kalau dirinya akan mengajak Mingyu dan Yifei, namun gurunya menyetujuinya dengan Mingyu. Namun karena Yifei kelas 8 dirinya keberatan dan membuat Yingzi memaksanya karena tidak ada peraturan dengan mencampur pangsitnya dengan teh. Alhasil gurunya langsung menyetujuinya. Yingzi mengaku dirinya membuat naskah dalam semalam, dan mereka berenam akan tampil dalam sebuah pertunjukan drama panggung dan menyuruh menanyakan padanya. Mingyu bertanya kisah ini tentang apa. Yingzi menjelaskan kisah ini terinspirasi dari apa yang terjadi malam itu. Ketika dirinya berumur 6 tahun, ada ledakan besar dan mereka semua hadir. Yingzi memberitahu secara keseluruhan kisah ini tentang persahabatan. Jadi mulai sekarang akan berlatih dan menghafal naskahnya dan rumah Jiang Yi menjadi tempat latihan. Jiang Yi merasa keberatan dan Yingzi menjelaskan kalau dirinya adalah peran utama pria. Jadi apa yang salah dengan tempatnya dan menyuruh menerimanya karena dirinya sutradaranya. Yingzi memberitahu mereka punya waktu 20 hari sebelum pertunjukan dan akan menghabiskan seluruh waktunya selain belajar dan beranggapan ini pertama kali mereka tampil bersama di pertunjukan dan Yingzi langsung menyuruh mereka membaca skripnya. Kemudian Yingzi mendapat pesan dari Yifei kalau jadwal untuk pertunjukannya berbenturan dengan audisi pertama perusahaan balet dan Yifei meminta maaf karena khawatir dirinya tidak akan bisa menyusul. Jiang Yi yang melihat Yingzi menyindirnya karena sudah melihat ponselnya selama setengah jam, Yingzi memberitahu kalau pemeran utama wanita tiba-tiba berhenti datang. Jiang Yi beranggapan kalau Yifei juga punya mimpi sendiri. Yingzi mengaku kalau kelompok 6 tanpa Yifei kurang lengkap. Mendengar itu Jiang Yi memberitahu punya cara yaitu tidak akan berpartisipasi dan membuat Yingzi melempar buku karena kesal pada Jiang Yi. Zhuang Yuan menyusun rute yang akan dilalui jarak dari tempat audisi Yifei dengan pertunjukannya di mana rute tercepat agar Yifei masih bisa sempat ikut pertunjukan, namun masih saja tidak sempat dan membuat Jiang Yi memberikan solusinya. Acara pertunjukan dimulai dan Yingzi sedikit terasa tegang karena dirinya beranggapan Yifei belum hadir, namun Mingyu menyuruh menunggunya karena waktu masih lama. Yifei masih tampil di audisi balet, sementara mereka diberitahu kalau selanjutnya adalah giliran mereka dan membuat Yingzi panik. Mingyu mencoba menelepon Yifei, namun Yingzi melarangnya agar Yifei bisa tampil dengan tenang. Saat penilaian juri, mereka memujinya, namun ada bagian yang hilang yang berefek pada gerakan aslinya. Yifei meminta maaf dan mengaku mengabaikan paragraf sebelumnya dan menambahkan kesulitan di sini karena ada sesuatu yang penting yang harus dilakukannya nanti, jadi harus mempersingkat wawancaranya. Mendengar itu juri itu memberitahu wawancaranya baik-baik saja, tapi juri itu berharap Yifei mengerti bahwa akan ada banyak pilihan dalam hidupnya, dan harus berpikir jernih apa yang benar-benar penting dan jangan mengambil pilihan yang disesali. Mendengar itu Yifei mengaku mengerti. Saat giliran mereka akan tampil, Yingzi panik karena Yifei belum datang dan tiba-tiba lampu padam. Dan saat lampu kembali hidup, Jiang Yi sudah di atas panggung dan menyanyi. Mereka terkejut karena sebelumnya Jiang Yi tidak akan bernyanyi sampai dirinya mati. Yifei yang sudah menyelesaikannya langsung dijemput Guanzhou untuk segera ke tempat pertunjukan. Karena pengorbanan Jiang Yi bernyanyi, mereka berhasil mengulur waktu dan membuat Yingzi menangis. Akhirnya saat Yifei tiba, Yingzi langsung memeluknya dan terlihat bahagia. Yingzi bertanya ke Jiang Yi apa semua ini diatur olehnya, namun Jiang Yi menyangkalnya karena dirinya mengaku hanya ingin bernyanyi. Kembali ke masa kini, ada kiriman paket untuk Jiang Yi dan saat Jiang Yi membukanya, ternyata berisi album Stephanie San.
Samar-samar Yingzi mencari Yifei dan memanggilnya, dan saat melihatnya, Yingzi tersenyum, namun tiba-tiba Yifei menghilang dan membuatnya berteriak dan terbangun dari mimpinya. Yingzi mengambil laptopnya dan langsung mengirim email ke Yifei bertanya keadaannya, karena sudah lama tidak mendengar kabarnya. Yingzi juga bertanya kapan ada waktu luang karena dirinya ingin terbang ke sana dan memberitahunya secara langsung. Jiang Yi yang membacanya dari rumah langsung membalas dengan beralasan dirinya sibuk dengan pertunjukannya dan akan terbang ke Zurich untuk tampil dan khawatir tidak akan bisa bertemu dengannya tepat waktu. 还记得我们30岁的约定吗？ Kembali ke masa sekolah di mana Yingzi, Mingyu dan Yifei berjalan bersama, dan saat itu Mingyu ingin mendapat album Stephanie dan Yifei berjanji jika nanti dirinya kaya, akan membelikan albumnya untuknya, tapi Yifei mengaku tidak tahu apa Stephanie akan merilis album pada saat itu, namun Yingzi yakin Stephanie akan bernyanyi 10 tahun lagi. Mingyu beranggapan kalau 10 tahun kemudian, mereka berumur 30 tahun. Mendengar itu Yifei mengaku akan mengirim ke Yingzi saat usia 30 tahun dan menganggapnya perjanjian kecil yang berumur 30 tahun. 大哥，大哥，盖章！你在那想什么？我是经济。 Saat Guanzhou menelepon Jiang Yi, dia memberitahu dirinya masih ingat saat Yifei keliling kota untuk mencari catatan Stephanie San. Yifei bilang ini ucapan terima kasih yang dia janjikan ke Yingzi. Namun Guanzhou memberitahu jika Jiang Yi menyembunyikannya sebentar, akan terungkap suatu hari nanti, apa berencana untuk terus berbohong padanya dan menyembunyikan darinya. Jiang Yi berharap Guanzhou datang hari ini paling tidak tunggu sampai dirinya siap. Sementara itu Zhuang Yuan bersama Mingyu, dan saat melihat ekspresi wajahnya, Mingyu bertanya apa dirinya baik-baik saja. Zhuang Yuan mengaku kalau tutornya mengetahui alasan mengapa dirinya gagal dalam proposal skripsi. Jadi dia membantunya melamar tempat tinggal di sekolah lagi. Mendengar itu menurut Mingyu hal yang bagus, namun Zhuang Yuan tidak tahu apa masih menginginkan tempat ini, karena Zhuang Yuan ingin pergi ke peternakan daripada ke ruang komputer, dirinya ingin menabur benih dan menyaksikannya tumbuh. Mingyu beranggapan apa untuk ini dirinya bisa berhenti bersekolah. Namun Zhuang Yuan merasa tidak yakin, Mingyu menyuruhnya melakukan apa yang disuka dan jangan tinggalkan penyesalan. Saat Ding Ye makan di restoran tempat yang dimana dulu dirinya makan dengan Yingzi, Lan Bin mengantar makanan dan membuat Ding Ye tidak asing dengan wajahnya. Ding Ye langsung teringat pesan Yingzi kalau pengantar makanan yang ditemuinya saat makan bersama adalah ayah temannya. Jadi di masa mendatang jika bertemu dengannya Yingzi meminta untuk mengawasinya. Mengingat itu Ding Ye langsung membuntuti Lan Bin dari belakang.